Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Polri Jali dan juga sahabat Belak Kotak, program reportase pejalan kaki dan juga belantika kupasan seputar kita. Semoga para sahabat dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sedang sakit tentu harapan kita insya Allah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 rabbal alamin. Sahabatku, izinkan saya bercerita tentang pengamatan saya di wilayah pedesaan, khususnya di desa kami berada. Kami telah melihat sudah ada satu bangunan fisik Koperasi Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Saya melihat ini satu pertanda bahwa rencana pemanfaatan aset-aset desa di dalam bentuk transaksi perdagangan menjadi salah satu hal yang bisa mendukung fungsi dari keberadaan koperasi desa tersebut. Pertama, di desa saya itu mereka masih bisa kita nilai mempunyai suatu aset kehutanan, tanaman-tanaman hutan, padi juga masih ada, perkebunan juga ada. Apalagi kalau kita melihat tanaman-tanaman hutan, kita masih melihat bahwa ada musim-musim tertentu yang menghasilkan buah. Itu ada manggis, rambutan, durian. Nah, untuk hal ini saya benar-benar ingin berbagi dan meminta perhatian dari para pengurus desa, pengelola desa, dan para pimpinan-pimpinan pedesaan dan juga warganya desa sendiri, bahwa dengan adanya koperasi desa, aset-aset desa itu bisa lebih dioptimalkan, bisa lebih dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat sendiri dan peningkatan ekonomi setempat. Sebagai contoh, kalau misalnya pohon durian itu sudah berbuah, mari selain mungkin buahnya yang sudah matang dijual, tapi juga bisa diolah untuk jadi dodol durian yang sifatnya lebih awet. Tentu memang itu perlu logistik, perlu belanja modal. Nah, ini yang perlu dibicarakan dengan para pengurusnya, dengan kelurahan desa ataupun yang mereka pengurus desa. Bagaimana memanfaatkan buah-buah yang sudah matang kita kelola menjadi produk-produk yang lebih awet seperti dodol durian, apapun bentuknya. Itu bisa dijual di koperasi. Kalau berlebihan bisa kita impor, bisa kita ekspor. Itu satu. Yang kedua, kita mendengar bahwa energi kita perlu butuh kemandirian. Di beberapa belahan wilayah Banten itu banyak pohon-pohon aren. Selain bisa jadi gula semut, juga bisa jadi energi. Kita bisa membuat satu produk bioetanol dari aren. Itu bisa mendukung kegiatan dapur-dapur keluarga, bisa menyalakan kompor, bahkan bisa buat berkendaraan alat itu. Jadi hal-hal seperti inilah yang koperasi desa perlu tangkap, dan juga para pimpinan desa perlu bina, kerahkan warganya, kerahkan sumber dayanya, agar keberadaan koperasi desa itu sejalan dengan kebutuhan setempat. Yang sama tentunya itu membangun desanya agar lebih makmur dan juga menjaga lingkungan agar pohon-pohon yang ada tidak ditebang, tidak dirusak tanahnya, karena pohonnya kita gunakan hasilnya. Jadi dengan adanya kopi desa Merah Putih, jadikan ini satu tonggak untuk merubah bagaimana warga desa memanfaatkan potensi daerahnya secara terintegratif dan bisa mengangkat harkat martabat desa itu kita sendiri. Jadi mari mohon para pimpinan desa, gunakan anggaran dengan baik, lakukan sebisanya. Kalau sudah mentok, baru sampaikan apa keluhan dan kebutuhan-kebutuhannya. Mudah-mudahan apabila kita sudah berusaha, insya Allah akan jalan keluar, akan menemukan jalan keluarnya. Mungkin itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.